Shalom, selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, kita bersyukur karena ini tanggal 27 akhir bulan Juni ya. Sebentar lagi kita akan masukin bulan Juli dan kita bersyukur udah setengah tahun kita melewati tahun 2021. Ya, kita bersyukur karena senantiasa disertai dan diberkati oleh Tuhan. Tentunya kita terus berdoa agar kita boleh melewati tahun ini bersama dengan Tuhan. Ya, kita tahu di sekeliling kita masih mengalami COVID-19. Oleh karenanya kita terus menghimbau agar kita terus mentaati protokol kesehatan demi kebaikan kita sendiri dan keluarga kita juga. Dan untuk mendukung pemerintah agar cepat bebas dari COVID-19. Apakah ada yang baru pertama kali hadir bersama kita hari ini? Nggak ada. Semuanya jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Dan saya melihat masih banyak bangku yang kosong. Ya. Kita akan berdoa saudara. Dan sebelumnya kita akan baca firman Tuhan dari kitab Ibrani pasal yang ke-13. Ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Ibrani 13 ayat 15 dan 16, beginilah firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang pencipta langit dan bumi beserta dengan segala isinya termasuk hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau kami boleh ada dalam ruangan ini, bukan secara kebetulan, tetapi semua oleh karena rencana Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur karena kami boleh ada sebagaimana kami ada, dalam keadaan baik dan sehat ataupun dalam keadaan apapun. Karena kami tahu bahwa hidup kami adalah mujizat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa kalau pagi hari ini kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami agar hati kami, jiwa kami, pikiran kami fokuskan hanya kepada Engkau Allah yang hidup. Biarlah kehadiran kami bukan hanya berbicara tentang manusia. Kehadiran kami bukan berbicara tentang pemain musik. Kehadiran kami bukan berbicara tentang siapa yang melayani. Tetapi kehadiran kami berbicara tentang Allah yang hidup, Allah yang kudus, yang ada di tengah-tengah kami, yang diam di dalam hidup kami. Biarlah ketika kami melihat dan kami memandang itu, kami menundukkan diri karena kami berhadapan dengan Allah yang kudus. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Meskipun jarak dan tempat kami berbeda, tetapi kami meyakini bahwa Allah yang sama ada juga bersama dengan mereka. Biarlah kami menghargai kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Tuhan, tolong kami. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, hati kami diubahkan. Karakter kami diubahkan untuk menjadi penyembah-penyembah Allah yang berkenan kepada Engkau. Tuhan Yesus, ampuni kami atas setiap segala dosa kesalahan kami. Perkataan kami, pikiran kami. Biarlah kami boleh layak untuk menghampiri Engkau. Terima kasih Bapa. Dan kami juga berdoa untuk setiap anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir bersama-sama dengan kami. Mungkin mereka dalam pergumulan. Biarlah Tuhan, Engkau Allah penolong bagi mereka, yang memberikan jalan keluar bagi mereka. Jemaat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit yang mereka alami, kami juga berdoa dan memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau jamah mereka,
memberkati mereka, dan memulihkan keadaan mereka. Biarlah Tuhan Engkau pakai setiap para dokter, setiap para suster, bahkan obat-obat, makan minuman yang masuk di dalam tubuh mereka. Tuhan memakai itu untuk dipakai menjadi alat yang dipakai Tuhan menyembuhkan dan memulihkan keadaan mereka. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan waktu kami, biarlah Engkau berkuasa mengambil alih semuanya, mulai dari awal hingga kami akhiri nanti. Nama-Mu dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mulia nama-Mu Tuhan. Biarlah setiap yang bernafas di muka bumi ini akan selalu memuji dan membesarkan Allah kita, Juru Selamat, penebus dosa kita. Mari kita akan nyanyikan pujian ini dengan penuh sukacita. Mulia nama-Mu Tuhan. Juru Selamat yang kupuja, ku masyurkan kasih-Mu. Maha kudus, maha kuasa, maha mulia nama-Mu. Mulia, 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 mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Yang kekal sepanjang masa, menebus junjunganku. Para suci tiap bangsa dan memuji nama-Mu. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Musik, cepat saya persilakan untuk berdiri. Dengan penuh sukacita, baik ketiga. Dari tangan yang surgawi sampai salib Golgota, relakan ku dan mati bagi orang berdosa. Mulia, 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 mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, Juru Selamatku, datang bersemayamlah. Pimpinlah kerajaan-Mu sampai selama-lamanya. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia, mulia, mulia nama-Mu Tuhan. Mulia nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, dimanapun saat ini kami berada, dimanapun posisi kami menyembah Engkau, kami percaya ketika kami berseru kepadamu, ketika kami berdoa, ketika kami sujud menyembah-Mu, Engkau hadir di situ. Engkau ada dan Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait
mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bahiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Kita nyanyikan sekali lagi dari awal. Tuhan hadir, Tuhan hadir di bait kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, katakan berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya, amin, yang datang dengan segenap hatinya. Ketika kita berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Dengan sepenuh hati katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bahiku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, kami siap untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu. Engkaulah perlindungan kami dan Engkaulah penolong kami. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku.
firman-Mu, berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Terima kasih Tuhan. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan Tuhan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kita tunduk kepala. Bapa, ini kerinduan kami. Kami menantikan Engkau Tuhan untuk berbicara melalui firman-Mu. Karena kami sadar kami lemah, kami banyak dosa. Kami rindu Engkau ubahkan hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Agar kami boleh menjadi penyembah-penyembah Allah yang berkenan. Agar hidup kami boleh mempermuliakan Allah sebagaimana Engkau menciptakan kami dengan tujuan untuk kemuliaan Allah. Ini saatnya kami berdiam diri mendengar suara-Mu. Ubah setiap kami, biarlah firman-Mu memberkati baik yang mendengar maupun yang menyampaikan kebenaran ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, shalom. Ya, pagi ini adalah minggu terakhir dari bulan Juni kita, ya. Dan kita akan membahas kebenaran firman Tuhan dengan tema yang sama, yaitu hidup untuk mempermuliakan Allah. Ya.
Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca Alkitab dari Mazmur 19 ayatnya yang kedua. Ya. Mazmur 19 ayatnya yang kedua. Bunyi firman Tuhan demikian. Ya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Satu ayat ini sebagai ayat bacaan kita. Sekali lagi saya bacakan, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Dalam Mazmur ini Daud merenungkan tentang ciptaan Allah. Kita diperlihatkan oleh karya Allah, pertunjukan hebat Allah untuk menciptakan alam semesta ini. Dan ini membuktikan keberadaan Allah, ini membuktikan kuasa Allah, ini membuktikan kasih Allah, ini membuktikan suasana hadirat Allah. Lalu mari kita bertanya, tolong PowerPoint-nya. Apa itu kemuliaan Allah? Apa itu kemuliaan Allah? Sudah saya tuliskan di layar kaca, saudara. Kemuliaan Allah adalah keberadaan Allah itu sendiri. Kemuliaan Allah adalah hakikat Allah dari sifat Allah itu sendiri. Kemuliaan Allah itu adalah pancaran kemegahan Allah itu sendiri. Kemuliaan Allah adalah suasana hadirat Allah itu sendiri. Ini kemuliaan Allah. Dan masih banyak pemahaman pengertian tentang kemuliaan Allah. Lalu di mana kemuliaan Allah? Di mana kemuliaan Allah? Ketika kita melihat ke kanan kiri, ketika kita bangun pagi, ketika kita naik ke bukit, ketika kita melihat pantai begitu luas, kita bisa melihat di sanalah kemuliaan Allah itu terlihat. Segala sesuatu kata Alkitab yang diciptakan Allah mencerminkan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah tidak hanya sesuatu yang yang sifatnya itu menyenangkan hati. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu melihat angin kencang, badai, gunung Merapi meletus, kita bisa melihat kekuatan Allah itu ada di sana. Kita bisa melihat keajaiban itu ada di sana. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu mencerminkan kemuliaan Allah. Dari ciptaan yang terkecil sampai Bima Sakti, bintang-bintang, gelora ombak, laut luas, pemandangan indah. Kita bisa berkata, wow, luar biasa Allah kita. Atau ketika kita menyadari diri kita sebagai manusia, atau kita menyadari bagaimana seseorang itu diproses dalam sebuah kandungan, akhirnya terlahir sebagai seorang manusia, dan di dalamnya ada detail-detail keberadaan, ada organ-organ tubuh yang tidak pernah kita pikirkan, lalu itu nampak, lalu itu terlihat, lalu kita akan berpikir, wow. Alkitab berkata bahwa kejadianku dahsyat. Aku dibentuk dalam rahim ibuku, dan kejadianku dahsyat. Sebenarnya kalau kita mau berpikir sejenak tentang kemuliaan Allah, dimanapun kita bisa melihat membuka mata, dimanapun kita bisa bernafas, dimanapun kita berada, kita bisa merasakan kemuliaan Allah itu. Kemuliaan Allah yang termulia adalah nampak dalam diri Yesus Kristus. Itu kemuliaan Allah yang paling mulia, yang termulia nampak dalam diri Yesus Kristus. Karena apa? Saya akan membacakan ayat Alkitab
dari Ibrani pasal yang pertama, ya, Ibrani pasal yang pertama, ayatnya yang Ibrani pertama, ya, pertama ayat yang ketiga. Nah ini, Ibrani pertama ayat yang ketiga bunyinya demikian. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan penopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar, di tempat yang maha tinggi. Saya pernah mengkhotbahkan bahwa Yesus sebagai penopang, Yesus sebagai pemelihara. Yesus sebagai pengelola semuanya ini di alam semesta ini, sehingga semuanya menjadi teratur. Matahari terbit dari timur, tenggelam di barat. Matahari mengeluarkan cahayanya, sinarnya dan terangnya. Saudara, Allah sudah dari dahulu, sudah dari mulanya adalah mulia. Mau disembah oleh ciptaannya, mau tidak disembah oleh ciptaannya, tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah itu. Tetapi ingat, tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk mempermuliakan Dia. Seperti halnya matahari. Kita tidak bisa menambah terangnya matahari, kita tidak bisa menambah hangatnya matahari. Dia akan seperti itu, karena Allah telah menjadikannya seperti itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang diselamatkan tentunya kita diperintahkan untuk mengenali kemuliaan-Nya. Kita diperintahkan untuk menghormati kemuliaan-Nya. Kita diperintahkan untuk menyatakan kemuliaan-Nya. Kita diperintahkan juga untuk memuji kemuliaan-Nya. Dan kita diperintahkan untuk mencerminkan kemuliaan Allah. Dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Karena tujuan kita diciptakan untuk mempermuliakan Allah. Dua hal yang akan saya tekankan hari ini. Bagaimana saya bisa mendatangkan kemuliaan bagi Allah? Tentunya dengan cara memenuhi tujuan Tuhan menjadikan kita ada di dunia ini. Sekali lagi, bagaimana kita bisa mempermuliakan Allah? Tentunya dengan jalan memenuhi tuntutan, memenuhi tujuan Allah menciptakan kita di bumi ini. Banyak kalau kita mau baca ayat Alkitab itu ribuan, bahkan mungkin lebih. Tapi saya hanya ingin memberikan 2 poin saja pada kesempatan kali ini. Seperti pujian tadi. Yang pertama, agar kita bisa menikmati Allah itu sendiri. Mari kita lihat Alkitab kita dari Mazmur 42. Mazmur 42, sebentar ya. Mazmur 42, ya, ayat 2 dan 3. Bunyinya demikian, Mazmur 42, ayat 2 dan 3. Seperti rusa merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Bani Korah, ya. Untuk pimpinan biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Bani Korah adalah orang Lewi, ya, orang Lewi yang diberikan tugas oleh Daud untuk melayani puji-pujian di bait Allah. Bahkan ada sebagai musisi, dan ratusan tahun mereka melayani di bait Allah. Ini Bani Korah. Ayat 2 dan ayat 3 di sini menggambarkan sebagaimana kehidupan seekor rusa, ya,
bergantung kepada air. Sebagaimana kita manusia bergantung kepada makanan jasmani secara fisik, demikian kerohanian kita harus bergantung kepada Allah. Begitu juga ya, kehidupan kita merindukan kehadiran Allah, merindukan keberadaan Allah, merindukan pertemuan dengan Allah. Maka sering kita berdoa begini, Tuhan, aku mau datang ke gereja, aku mau menyembah-Mu, aku mau mempermuliakan Engkau. Bahkan aku rindu dapat berpengalaman secara pribadi dengan Tuhan ketika aku ada di dalam ruangan ini. Berapa banyak orang yang tidak bisa berpengalaman dengan Tuhan di ruangan gedung gereja saat dia ibadah. Karena apa? Karena pikirannya mengembara kemana-mana. Karena konsentrasinya bukan kepada firman yang disampaikan oleh hambanya, tetapi mungkin kepada handphone yang dia buka. Yang mungkin dia tidak membaca firman yang disampaikan oleh pengkhotbahnya, tetapi dia membuka bacaan lain. Apakah itu WhatsApp, atau mungkin Facebook, atau mungkin YouTube. Bisa nggak terjadi? Sangat bisa. Sangat bisa. Kenapa? Karena mungkin kerinduannya bukan kerinduan untuk berjumpa. Mungkin kerinduannya bukan untuk menikmati kehadirannya. Tetapi hanya sekedar kewajiban. Ini merupakan suatu tindakan yang sangat salah. Ayat 2 dan ayat 3 saya melihatnya bahwa sebagaimana kehidupan seekor rusa bergantung pada air. Demikian kehidupan kita ini hanya bergantung kepada Allah. Jiwa kita merindukan Allah. Bagaimana kita bisa berpengalaman dengan Allah dalam setiap kehidupan, dalam setiap suasana, dalam setiap kejadian. Orang-orang yang mencari Allah, orang-orang yang rindu untuk mengenal semakin dalam tentang Allah, ia mampu menikmati Allah. Ia mampu merasakan hadiran Allah. Itulah sebabnya, maka ketika kita memuji Tuhan, ketika kita mempermuliakan Allah, ketika hati dan pikiran kita fokus kepadanya, tidak jarang ketika kita menyanyikan pujian, menyanyikan syair-syair lagu untuk kemuliaan Allah, air mata ini bisa mengalir, bisa menetes. Hati ini bisa hancur. Nah, perlunya kita berpengalaman secara pribadi. Pemazmur ini akan mengalami sebuah ketenangan dan kedamaian ketika hubungannya dengan Allah itu dipulihkan. Saya mencatat mengkutip seorang penulis yang terkenal, C.S. Lewis mengatakan begini. C.S. Lewis mengatakan bahwa ketika Allah memerintahkan kita untuk memuliakan Dia, maka Allah mengajak kita untuk menikmatinya. Ya, sekali lagi saya akan membacakannya bahwa ketika Allah memerintahkan kita untuk memuliakan Dia, Allah mengajak kita untuk menikmatinya. Jadi Allah sebenarnya merindukan persekutuan yang sangat dalam bersama dengan kita. Terbalik. Ya. Terbalik. Harusnya kita orang berdosa merindukan kehadiran Allah, merindukan persekutuan dengan Allah, tetapi yang merindukan persekutuan dengan kita itu Allah. Dari mana, Pak? Loh, dari bacaan ayat Alkitab aja sudah menguatkan statement saya. Contoh, siapa yang mencari manusia? Siapa yang terlebih dahulu mencari manusia? Manusia mencari Tuhan atau Tuhan mencari manusia? Kita melihat sejarah penciptaan manusia berdosa saja, dengan keberdosaannya manusia meninggalkan Allah, manusia meninggalkan hadirat Allah, manusia lari, manusia bersembunyi. Lalu Allah mencari,
Hai manusia, di manakah engkau? Inisiatif Allah. Dalam perjanjian baru Alkitab berkata bahwa bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Inisiatifnya datang dari siapa? Bukan dari manusia. Kodrat manusia yang telah jatuh di dalam dosa, itu tidak ada kerinduan untuk mencari Allah. Kodrat manusia hidup di dalam dosa yang telah kehilangan kemuliaan Allah, itu sulit untuk mengutamakan perkara-perkara rohani. Oleh karena itu pemazmur mengatakan bahwa perlu dipulihkan agar setiap orang merindukan kehadiran Allah. Perlu dipulihkan agar setiap orang rindu beribadah di tempat ibadah. Ada orang kesempatan, ini kan masa corona, ngapain harus ke gereja? Ini kan situasinya lagi genting, ngapain ibadah? Saudara, kita punya Tuhan. Amin. Kapan kita mau dipanggil Tuhan? Itu waktunya Tuhan. Sekalipun seribu rebah di samping kita, 10.000, kalau Tuhan tidak izinkan, anak-anak Tuhan masih tetap berdiri kokoh. Amin. Ekonomi boleh morat-marit, tapi saudara dan saya masih bisa makan, betul? Orang banyak terpapar COVID-19. Kalau memang Tuhan tidak izinkan kita kena, tidak akan kena kok. Tapi ingat, bahwa kita harus mengikuti protokol kesehatan. Kita harus mentaati pemerintah, di mana Allah itu memilih pemerintah untuk menjadi perwakilan kita, mengatur kehidupan kita. Jangan menyalahkan pencurinya yang mencuri, kalau memang pintu rumah tidak dikunci, betul nggak? Jangan menyalahkan seorang pencuri, kalau memang sengaja pintu Anda dibuka dan Anda menaruh motor di sana, dengan pintu terbuka. Saya lupa-lupa ingat, polisi suka ngomong apa? Yang suka itu ya ditutup satu, lalu di berita, bukan karena kesempatan, aduh aku lupa tuh bahasanya apa. Bukan karena dia mau mencuri, tetapi karena ada kesempatan, makanya dia melakukan itu. Akhirnya apa? Ya jangan membuka kesempatan. Jangan membuka peluang kalau memang begitu. Allah memberikan hikmat bagi setiap kita. Kalau memang lingkungan kita tidak aman, kenapa tidak? Kita harus mengunci pintu pagar kita. Kita harus waspada. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita datang memuji, mempermuliakan Allah, meninggikan nama Allah di tempat ini, itu jangan kita landasi dengan sebuah kewajiban, tapi kita landasi dengan kasih setia kita yang tulus kepada Allah. Adanya kerinduan, adanya kehausan akan Allah, jiwa dipuaskan akan kehadiran Allah. Saya mengutip satu lagi, seorang penulis buku yang saya paling senang, dan saya banyak mengkoleksi bukunya dia, yaitu John Piper. Ini umat orang baptis yang luar biasa. John Piper mencatat begini, Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling merasa puas bersama dengan Allah. Pak Steve juga banyak bacaannya dari John Piper. Gereja Baptis Reform di Kuala Lumpur di Malaysia. Itu kalau saya dulu setiap tahun mengikuti seminar, itu banyak buku-buku referensi bacaannya dari John Piper. Luar biasa. Jadi saya ngutip sekali lagi akan saya bacakan bahwa Allah paling dimuliakan di dalam kita ketika kita paling merasakan puas bersama-sama dengan Dia di dalam hidup kita. Pertanyaannya adalah, apakah ada rasa kepuasan terhadap kehadiran Allah? Apakah ada rasa kepuasan ketika kita menikmati Dia? Karena kemuliaan Allah itu adalah kita menikmati kehadirannya juga. Kita merasakan kuasanya juga. Kita merasakan pemeliharaannya juga. Itu yang pertama, nikmati Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua,
Agar kita dapat memenuhi tujuan Allah terhadap hidup setiap kita orang percaya. Yang kedua, mari kita melihat. Yang kedua adalah agar kita mengasihi sesama dengan tulus. Ya, Matius, saya akan membukakan Matius pasal yang ke-24. Matius 24 ayatnya yang ke-12 dan 13, bunyinya demikian. Matius 24 ayat 12 dan 13 bunyinya demikian. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Kalau Bapak Ibu melihat konteksnya ini tentang khotbah akhir zaman, dua pasal ini. Pasal 24 dan pasal 25. Ini Yesus sedang berbicara tentang akhir zaman. Kemudian ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14 dituangkan di sana permulaan-permulaan penderitaan sebelum sampai kepada hari hanya. Ada permulaan-permulaan penderitaan dan antara lain saudara, di zaman akhir sampai sekarang ini sebelum Tuhan Yesus datang, itu ada tanda-tandanya antara lain apa? Dan semakin bertambah kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang semakin dingin. Orang percaya harus menghindarkan diri dari kepura-puraan dunia. Kita memuliakan Allah ketika kita mampu mengasihi dengan tulus, bukan dengan kepalsuan. Kadang-kadang yang palsu lebih menarik daripada yang asli, kadang-kadang. Di dunia ini banyak hal-hal yang palsu, tetapi lebih menarik. Landasan seseorang mengasihi, landasan anak-anak Tuhan mengasihi, itu adalah kasih Kristus. Yang tulus, yang tentunya menyatu di dalam kehidupan kita. Karena apa? Kasih itu pondasi. Kasih itu adalah basic atau hal yang paling kita perlukan, yang paling berada di bawah sebagai mana pondasi untuk membangun sesuatu yang ada di atasnya. Itu kasih. Jadi di dalam ayat ini Yesus mengajarkan, Yesus mengajarkan agar kita mengasihi dengan tulus. Karena apa? Perhatikan baik-baik. Dan karena semakin bertambah kedurhakaan. Apa kedurhakaan? Kedurhakaan itu adalah anomia. 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 Apa anomia itu? Bahasa Yunani anomia artinya pelanggaran hukum. Kebenaran dengan sadar. Melanggar hukum, kebenaran dengan sebuah kesadaran. Itu kedurhakaan. Kemudian, dan karena banyak orang yang melanggar dengan sadar, maka kasih itu akan menjadi dingin. Kasih akan menjadi dingin. Kata dingin di sini artinya itu seko, S-E-K-O, seko. Artinya apa? Artinya adalah melemah. Memudar, lalu mundur. Menjelang kedatangan Tuhan pada zaman akhir, di akhir zaman ini, ketika kedurhakaan menguasai sebuah kehidupan, orang tahu benar tetapi orang tahu itu salah tetapi dilanggar, itu akan menjadikan kasih itu semakin dingin, memudar, mundur, lalu meninggalkan seseorang. Berapa banyak kejadian ini menghantam keluarga Kristen? Berapa banyak keluarga-keluarga dihancurkan oleh karena ketidakadanya kasih yang tulus? Tujuan Allah yang berkaitan dengan kasih adalah agar kita mengasihi dengan tulus. Paulus mengingatkan kasih itu jangan pura-pura. Di Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura.
Saudara, dunia sekarang sedang mengalami kekeringan, tidak hanya di Somalia. Tidak hanya di daerah negara-negara Nigeria yang kekeringan. Tetapi kekeringan kasih itu di setiap kehidupan orang. Orang perlu dikasihi, orang perlu dipeluk, orang perlu dimanusiawikan, orang perlu diperhatikan. Tidak ada orang yang tidak mau diperhatikan. Tetapi ketika egoisme menguasai diri seseorang, maka kasih mulai dingin, memudar, mundur, dan meninggalkan seko. Kalau kasih melemah, kalau kasih mengecil, kalau kasih mundur dalam kehidupan, maka akan terjadi sebuah kehampaan. Pernah terjadi orang berumah tangga tapi hidupnya hampa? Suami istri biasa-biasa saja, dingin, bahkan ada yang mati rasa. Pak, saya capek hidup. Pak, saya lelah. Masing-masing egois mencari kebenarannya sendiri. Allah mengajak kita untuk memunculkan kasih itu kembali. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Kasih mula-mula adalah kasih yang semangat, yang berapi-api. Ketika orang percaya Yesus, biasanya awal-awal itu semangatnya luar biasa. Mengapa? Ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus bekerja dalam hatinya, maka hatinya dikuasai oleh Allah, oleh Roh Kudus, oleh kasih, sehingga dia menyala-nyala. Melayani menyala-nyala, datang ke gereja menyala-nyala, baca Alkitab menyala-nyala. Tapi suatu ketika nyala itu mulai redup, mulai meredup, mulai redup, mulai redup. Itu seko. Dingin, memudar, mundur. Sehingga kehampaan itu terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jujur, setiap kita mengalami itu. Kerohanian aja bisa grafiknya naik turun. Kasih kita bisa mengalami pudar seperti itu. Menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Alkitab sudah mengingatkan kepada kita. Alkitab sudah mencatatkan. Dan sering dikhotbahkan dan sering kita baca. Maka dari itu, kembalilah kepada kasih mula-mula. Kembalilah kepada kasih mula-mula. Ketika kita menyadari sebagai orang yang paling berdosa, sekaligus menyadari orang yang paling beruntung karena adanya kasih karunia dan pengampunan dosa dari kita. Oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib, mari kita mengasihi, membangun kasih dengan tulus. Ketika kasih mulai kering, introspeksi dirilah. Karena Yesus telah memulai mengasihi kita. Ukuran kita mengasihi jangan karena dilandasi harta kekayaan, jangan dilandasi oleh karena materi, tapi biarlah ukuran kasih kita dilandasi oleh pengorbanannya di atas kayu salib. Hidup bagi kemuliaan Allah sebenarnya merupakan suatu prestasi kehidupan kita yang kita bangun dari hari ke hari. Oleh karenanya, biarlah kemuliaan, penghormatan, pengagungan, dan pujian tetap kita kembalikan kepadanya. Karena Dia, Yesus, telah membuktikan kasih-Nya di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita jawab, mari kita penuhi tujuan hidup kita. Di mana Allah ciptakan, agar kita mempermuliakan Dia, menikmati kehadirannya, menikmati kuasanya, dan mengasihi dengan tulus. Karena Yesus telah mengasihi, cintanya tidak dapat kita umpamakan apapun.
Dia membuktikan cintanya di atas kayu salib. Dia membuktikan kasihnya agar kita terselamatkan. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengangkat sebuah pujian untuk membawa kita merenungkan pujian ini. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya untuk kembali kepada tujuan Tuhan, yaitu menikmati hadirat Allah dan mengasihi dengan tulus sebagaimana Kristus mengasihi. Karena Dia telah membuktikan kasih-Nya di atas kayu salib dengan jalan mati bagi kita orang berdosa. Mari kita mengambil sebuah komitmen melalui pujian ini. Buktikan cintamu padaku, Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di pestamu. Amin. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Biarlah pujian ini menjadi sebuah perenungan. Mari kita lari, mari kita datang kepada Yesus. Karena Dia telah membuktikan kasih dan cintanya. Mari kita datang ketika kita kehausan kasih, ketika kita minta sebuah perhatian. Mari kita menjawab itu. Ketika orang lain memerlukan perhatian kita, kasih kita, pertolongan kita, jalan keluar daripada kita. Biarlah kita mempermuliakannya melalui kehidupannya. Yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau tempat jawaban. Hanya Engkau tempat kami berharap. Komitmen kami untuk tetap mencintai-Mu ya Tuhan sampai akhir hidup kami. Saudara, apakah cinta-Mu mulai pudar? Apakah kasih-Mu mulai pudar? Apakah rumah tanggamu juga harmonis? Apakah hubunganmu juga baik? Coba mari kita introspeksi diri. Kembali kepada kasih mula-mula.
Agar hidup kita dikuasai oleh kasih Kristus, sehingga kita mampu mengasihi sesama dengan tulus. Tidak hanya orang yang berlalu lalang, yang masa depannya suram karena tidak ada pengharapan dalam Kristus. Tetapi orang-orang terdekat saudara sedang mengharapkan saudara untuk mendapatkan perhatian khusus, mendapatkan cinta kasih-Mu yang tulus. Hangatkan kembali cinta kasih saudara satu dengan yang lain, dalam rumah tangga, dalam keluarga. Jangan sampai kasih itu dingin, kasih itu memudar, bahkan meninggalkannya. Pagi ini kita bersama-sama akan kembali kepada kasih semula. Biarlah kasih Kristus menguasai hati kita. Apapun permasalahan dan persoalan kita mampu berharap hanya kepada Yesus, karena Dia jawaban kita. Bapa, ketika hati kami merasa kering, ketika kami belum menikmati hadirat-Mu bersama-Mu melalui firman ini, Tuhan, bangkitkan semangat kerohanian kami, agar kami memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan, menikmati hadirat Allah, dan menerapkan kasih yang tulus, karena hidup kami dikuasai oleh kasih Kristus. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan Warta Gereja yang kita bisa dengarkan bersama-sama, lalu kita simak di layar kaca kita bagi jemaat yang mengikuti live streaming. Dipersilakan. Diinformasikan kepada segenap jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang, kegiatan peribadatan untuk tanggal 4 Juli 2021 dilaksanakan secara langsung di gereja dan live streaming tetap dengan protokol kesehatan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Muda Artinus Telembanua. Bagi seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming dapat memberikan komentar hadir pada video yang sedang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari tonton. Seluruh tim PI, koordinator cabang, guru agama, dan ketua organisasi akan mengadakan doa puasa pada hari Selasa 29 Juni 2021 di Menara Doa Gereja Baptis Indonesia Palembang pukul 18.00. Seluruh kaum remaja baptis yang diberkati Tuhan diundang hadir dalam persekutuan PRBI pada hari Sabtu 3 Juli 2021 pukul 18.00 via Zoom. Untuk ID Zoom dan password akan dikirimkan di grup. Persembahan satu keluarga dapat dikumpulkan dalam satu amplop dan diserahkan ke bendahara gereja atau panitia keuangan. Kantor tata usaha buka setiap hari Selasa sampai dengan Sabtu pukul 8 sampai dengan 16.00. Dapat juga ditransfer ke rekening gereja Bank BCA dengan nomor rekening 855 509 9670 atas nama Pendeta Immanuel Ragiono STH atau Lorencia Agnes. Transaksi pemberian persembahan dan persepuluhan juga dapat melalui kode barcode QRIS dari Bank BCA dan melalui aplikasi. Tetap terus mengingatkan kepada seluruh sidang jemaat, penyebaran COVID-19 masih cukup tinggi, maka seluruh sidang jemaat dihimbau untuk mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dengan 5M plus VDJ, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, ventilasi, durasi, dan jarak. Doa serentak seluruh jemaat dilaksanakan setiap hari pukul 21.00. Pokok doa akan di-share ke WA grup gereja.
Dibuka penerimaan murid baru untuk TK, SD, dan juga SMP Baptis Palembang. Tahun ajaran 2021-2022 ada diskon khusus untuk gelombang ketiga periode April sampai dengan Juni 2021. Pendeta Immanuel dan Sidang Jemaat Gereja Baptis Indonesia Palembang mengucapkan selamat kepada anggota gereja yang berulang tahun dalam minggu ini. 27 Juni 2021, Saudari Eunike Sylvia Joanna Chalim. 28 Juni 2021, Saudara Amazia Kevin Jeniardi. Dan 28 Juni 2021, Ibu Yohana Fantiana Theodore. 26 Juni 2021, Bapak Cornelius Ahmad. 29 Juni 2021, Bapak Elson Chalim. Dan 1 Juli 2021, Saudara Joshua Parsaoran. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan akhiri di dalam doa. Terpujilah namamu ya Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun. Biarlah mereka tetap dalam pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kau jauhkan dari COVID-19 dan mereka tetap semangat menjalani hidup dan boleh mempermuliakan Allah di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu di tempat ini, biarlah mereka juga boleh mengalami anugerah daripada Tuhan. Hari demi hari Engkau pimpin hidupnya, Engkau pelihara setiap pergumulan hidupnya, Engkau tolong dia. Kami teringat pagi ini untuk saudara kekasih kami, Pak Ahen yang sedang terbaring di Rumah Sakit Caritas oleh karena COVID-19. Kami doakan supaya Tuhan segera menjamah dan dia boleh mengalami mujizat Tuhan dan segera dipulihkan. Kami berdoa juga untuk istrinya yang sedang merawat di sana, yang menjaga di sana, dan kedua anaknya yang sedang isoman di rumah. Tuhan memberkati. Begitu juga adik kekasih kami, yaitu saudari Almira yang isoman juga. Tuhan akan menolong, segera Engkau akan jamah dia sehingga dia boleh mengalami mujizat kesembuhan. Kami juga berdoa untuk Meme, Veronica Meme yang isoman juga. Mari Bapa, tangan kasih-Mu terulur baginya. Kami sangat percaya ketika kami memohon dengan sungguh-sungguh di dalam doa, dalam nama Yesus, maka Tuhan akan melakukan kuasa-Mu, mujizat-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kami doakan bangsa negara kami Bapa di dalam menangani COVID-19 ini. Kami tahu klaster-klaster baru yang luar biasa menerjang Jakarta, Jawa, Pulau Jawa, bahkan di Sumatera. Tapi kami percaya bahwa kami yakin Tuhan akan melindungi dan menolong kami. Tuhan akan memberikan kekuatan kami, bahkan akan bekerja sama kami dengan pemerintah untuk menjaga protokol kesehatan, untuk mentaati mengikuti vaksin ya Tuhan yang sudah diperintahkan atau sudah dianjurkan. Terima kasih Tuhan, kami mohon juga Engkau akan memulihkan kondisi ekonomi bangsa kami, agar seluruh rakyat Indonesia boleh mengalami kesejahteraan dalam kehidupan ekonomi. Kami berdoa, biarlah Tuhan akan menolong kota kami, menjadi kota kondusif, kota aman, kota tentram, dan kota Engkau jauhkan dari anarkisme, Engkau jauhkan dari tindakan-tindakan kriminal, supaya daerah kami, kota kami, menjadi kota shalom yang penuh dengan damai sejahtera. Terpujilah namamu Bapa. Sebentar anak-anakmu akan meninggalkan tempat ini, pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan menolong, melindungi, menyertai, dan memberkati seluruh kehidupan kami. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, kasih Kristus yang kekal, penghiburan pemeliharaan Roh Kudus menyertaimu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pujian bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Silakan duduk bersaat teduh mengucap syukur, biarlah kemuliaan hanya baginya. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan dan persepuluhan. Silahkan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.